Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat para thalibat madrasah Marshalihin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum selalu dalam keberkahan, dalam kebaikan dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Serta diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta ikhlas dalam mengamalkan ilmu tersebut. Tak lupa pula di awal majlis ini kita mempunyai ucapan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikhlas dalam menjalankan sunnah beliau, mempelajarinya serta mengajarkannya. Para akhwat, para thalibat madrasah Shalihin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bicara tentang kematian dan alam kubur. Itu kematian dan alam kubur. Sungguh bagi orang-orang beriman ya suatu keyakinan yang pasti tentang kematian. Bahkan setiap manusia, tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat menolak kematian dari dirinya. Sehebat apapun dia di dalam menangkal kematian itu, apapun obat yang dia cari, yang dia konsumsi, yang dia lakukan, upaya apapun berlindung dengan
Walaupun di dalam peti besi sekalipun kata Allah Subhanahu wa taala bersembunyi, ya, tidak bisa kita bersembunyi dari kematian dan tidak bisa kita lari dari kematian dan tidak mungkin kita menghindar dari kematian. Dan kematian adalah suatu hal yang pas dalam kehidupan ini. Maka dari itu, ya, yang perlu kita perhatikan dan kita pikirkan adalah bagaimana kondisi kehidupan kita setelah kematian tersebut. Apa yang telah kita bawa atau apa yang telah kita persiapkan dan yang akan kita bawa ketika kematian itu datang kepada kita. Ya, fase kehidupan setelah di dunia ini telah selesai. Kekayaan, pangkat, kemuliaan, ketenaran yang kita banggakan berakhir sudah. Tidak ada lagi kata-kata, ya, dan tidak ada lagi ocehan, tidak ada lagi gerakan di dalam, ya, jantung kita. Mata tidak lagi bisa melihat, telinga tidak bisa lagi mendengar, lisan tidak bisa lagi untuk berbicara. Dan semuanya menjadi kaku, hanya menunggu hari pembalasan, hari perhitungan. Maka sebagai seorang beriman, ya, tentu dia tidak menjadikan hidup di dunia ini sebagai ladang, ya, untuk menyusahkan, menyengsarakan setelah kehidupannya setelah mati. Justru dia akan menjadikan dunia ini sebagai ladang, ya, sawah ladangnya untuk bercocok tanam, beramal soleh, agar dia menuai hasil dari memanen segala amal solehnya ketika dia telah berpisah dari kehidupan dunia ini, ketika kematian telah datang, ya, menjemputnya. Sungguh yang akan dinikmatinya, yang akan dibanggakannya, yang dapat diharapkannya hanyalah amal soleh, keimanan yang telah dia miliki saat di dunia ini. Para saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatuhal mar'ah, wahai wanita, tadakkaril mauta. Banyak-banyaklah ingat kematian. Banyak-banyaklah keingat kematian. Ya, bila sedang engkau bersolek, dapatkah engkau menangkis kematian itu? Bila engkau sedang membaca status-status temanmu, bila engkau sedang membaca pesan-pesan di HP-mu, bila engkau sedang menyaksikan film, video di HP-mu, bila engkau berbaring di tempat tidurmu, bila engkau sedang menggoreng masakan di dapurmu, tahukah kematian itu akan datang kepadamu? Bagaimana kalau seandainya engkau sedang, ya, dalam keadaan bermaksiat, kematian itu datang menyebutmu? Sungguh suatu kerugian yang nyata dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan seorang manusia, bila maut menjemputnya dan dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Amirul Mukminin menulis di mata cincinnya, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah mati itu sebagai peringatan bagimu. Ya, di mana segala yang kamu banggakan, apa yang kamu kumpulkan dari harta, jabatan yang kamu upayakan dengan maksimal segala daya dan upaya, ya, kekuasaan yang kamu selalu rindukan, yang selalu kamu pertahankan, akan berakhir dengan satu kalimat itu, al-mautu, kematian. Kematian tidak bisa ditunda dengan kekayaan. Kematian tidak bisa ditunda karena kasihan malaikat maut, dia sudah tua. Enggak. Kasihan dia miskin, tidak. Dihormati karena dia seorang presiden, seorang wali, seorang apapun dia. Tidak. Al-mautu la yarhamu ahadan. Kematian tidak akan pernah mentoleransi, mengasihi siapapun. Ya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal mereka telah datang, tidak bisa ditunda dan tidak pula bisa diundur. Tidak bisa dicepatkan ataupun ditunda sedikit pun. Maka dari itu, wahai saudara-saudariku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak di antara kita dalam kehidupan ini yang lupa tentang kematian. Sehingga membuat kita seakan-akan, ya, umur kita akan panjang. Dunia akan kita akan kita kejar sampai ke ujungnya, ya kan? Dan kenikmatan akan kita nikmati dengan sepenuhnya. Lupa kita akan suatu peristiwa di mana saat itu semua keindahan
semua kebanggaan, ya, semua kemuliaan. Seorang guru akan tidak bisa membanggakan, seorang dosen tidak bisa membanggakan murid-muridnya, jumlah mahasiswa nggak ada. Semua yang kita banggakan akan berakhir dengan satu peristiwa kematian. Jadi oleh itu, bila kita ingat kematian, tentu kita akan bersiap atas kematian itu dengan beramal soleh, berinfak, beribadah, berzikir, berdoa, berakhlak baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, karena kematian itu sudah akhir daripada kesempatan untuk beramal dan bertaubat. Maka sebelum pintu taubat itu ditutup, semua dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawanya belum di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Maka sebelum detik-detik itu datang, wahai para saudariku, marilah, ya, merenung sejenak. Batal empuk yang engkau tiduri, dengan nyenyak engkau tidur. Bagaimana engkau ketika tidur malam pertamamu di alam kubur? Itu al-maut wal kubur. Pernahkah kamu merenungkan tentang kondisi di alam kubur itu? Bayangkan, jangankan ke alam kubur engkau dibawa, wahai seorang manusia. Seandainya orang menggotongmu ke dalam gua yang gelap, kelam, lalu engkau ditinggal sendirian dalam gua itu, tanpa ada penerangan sama sekali. Ya, gimana? Kira-kira apa? Bagaimana kondisimu di sana? Dalam gua yang jauh dari semua manusia, gelap, kelam, ya. Dan di dalam gua itu tidak tersedia minum, makan dan apapun. Sekeras apapun engkau berteriak, tidak akan ada yang datang menolongmu. Nah, kalau seandainya seseorang sejenak memikir, ya, alam kubur, sungguh dia bisa menggigil, ya, jantungnya akar, ya, berdenyut, berdetak atas ketakutan alam kubur, ya. Dan pula kita sadari, wahai saudari-saudari, sebelum mati ada satu peristiwa yang semua manusia akan alami, itu namanya sakratul maut. Sakratul maut. Dalam hadis Rasulullah SAW di hari-hari atau pada hari wafatnya beliau, di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma win, ya, Allahumma inni ala sakratil maut, Allahumma hawin alayya sakratil maut, Allahumma hawin alayya sakratil maut. Jadi ketika hadirnya kematian kepada Rasulullah SAW, dia diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah anha, di mana saat itu Rasulullah dipeluk oleh, ya, kepala Rasulullah dipeluk oleh Aisyah anha, dan beliau meninggal pangkuan istri beliau yang tercinta, ya, dari semua istri beliau, ya, menunjukkan kemuliaan ibunda Aisyah anha, ya, Ummul Mukminin. Dan ketika beliau sakit juga memilih agar beliau dirawat di rumah Aisyah dan meminta izin kepada istri-istri beliau yang lainnya. Beliau dirawat oleh Aisyah anha dan bahkan wafat di atas pangkuan Aisyah anha. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada Aisyah anha. Berbeda dengan satu sekte yang begitu rusaknya pemahaman dan hati mereka, mengatakan dan mencela, menghinakan Ummul Mukminin Aisyah anha. Tapi ketika itu Aisyah anha menceritakan di mana di dekat Rasul itu disediakan satu tempat air gitu, ya, seperti kobokan di kita, ya, tempat air di mana Rasulullah SAW sering mengusap mukanya dengan air itu, kata Aisyah anha. Ya. Kemudian ketika itu beliau meletakkan
baju beliau kadang-kadang di atas muka beliau. Ya. Wa yadha ala wajhihi, ya. Yatanawal qamisahu fa yadha ala wajhihi. Ambil baju beliau tutup muka beliau, kemudian beliau buka. Wah, fi sakratil maut, ketika menghadapi sakratul maut. Jika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengalami kondisi sakratul maut, dan beliau disebutkan dalam riwayat mengeluarkan keringat, lalu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala sakratil maut. Ya Allah, tolonglah bantu aku menghadapi sakratul maut. Allah mahawin alaiya sakratul maut. Ya Allah, ringankanlah atasku sakratul maut. Lalu Aisyah menyebutkan ketika saat nyawa beliau telah dicabut oleh malaikat maut, ya, sebelum detik-detik itu beliau mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat tauhid, dan beliau menyampaikan semua kematian itu mengalami sakratul maut. La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Inilah kondisi ketika manusia menghadapi sakratul maut. Pantaslah bagi kita untuk merenung bagaimana seandainya kita akan mengalami peristiwa itu. Apa yang telah kita persiapkan. Maka dari itu saudara-saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata lain bagi kita selain mempersiapkan amal soleh kita. Memperkuat keyakinan kita, amal soleh kita, dan memperbaiki akhlak dan tutur kata kita. Mempergunakan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk melakukan amal-amal yang dapat meringankan sakratul maut, yang dapat meringankan peristiwa pertanyaan di alam kubur ataupun azab di alam kubur. Maka dari itu, agama yang mulia memberikan informasi-informasi yang akan dilalui oleh setiap manusia agar mereka bersiap jika ia melalui kondisi keadaan saat kematian telah menjemputnya. Begitu mulianya agama kita ini. Memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan informasi. Bagaimana kesudahan dari kehidupan setiap manusia, pribadi manusia. Agar mereka dapat mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu perjalanan akhirat, perjalanan yang panjang yang tidak akan ada ujungnya lagi. Tidak ada lagi hari kehidupan setelah kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan dunia saja, ketika kita mau melakukan suatu perjalanan yang jauh, memakan waktu yang panjang, dan mungkin akan banyak persinggahan-persinggahan di sana-sini, apa yang kita lakukan? Kita berupaya mencari informasi di manakah tempat berhenti yang aman, di manakah tempat buang air yang toiletnya bagus, di manakah rest area yang cocok untuk berhenti yang aman, bisa beristirahat, ya, di mana saja tempat berhenti, ya, kita pasti mencari informasi. Jalan mana yang lebih selamat, mana yang lebih tidak banyak lubangnya, yang lebih lancar, yang tidak macet. Kemudian kita akan memperkirakan berapa persiapan kebutuhan uang untuk perjalanan konsumsi dan juga isi BBM dari kendaraan kita. Kita perhitungkan semua. Tapi satu hal yang sering kita lupa. Apakah kita sudah mempersiapkan perjalanan kehidupan akhirat kita? Kalau perjalanan di dunia saja, kita mungkin harus mencari teman yang bisa barengan, gitu, karena takut nanti ada sesuatu terjadi di jalan.
Kita mempersiapkan segala hal-hal yang mungkin terjadi. Ya, membawa persiapan-persiapan. Tapi satu hal yang sering kita lupa. Kita lupa mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita menghadap Allah. Bekal mempersiapkan setelah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudari-saudariku, marilah merenung ya sejenak saat engkau meletakkan kepalamu di atas bantal. Seakan engkau akan tidur dan bayangkan seandainya engkau berada di alam kubur. Akankah engkau beralaskan tikar dari surga atau tikar dari neraka yang tampan, yang berbau wangi, atau sebaliknya engkau ditemani oleh wajah yang menakutkan? Karena disebutkan dalam hadis Barra bin Azib yang begitu panjang, di antara isi hadis tersebut adalah apabila seorang hamba telah dikuburkan, datanglah 2 orang malaikat yang bertanya kepada dia, siapa Tuhanmu, siapa Rabbuka, wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Seorang mukmin akan menjawab dengan jawaban yang tepat, yang benar. Maka dia dijawab, dikatakanlah ansaraka abdi, fa'afrishu minal jannah, wabtalu baban minal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jawaban hambaku telah tepat dan benar. Berilah dia tikar dari surga dan buka baginya pintu surga. Fayatihi min rawhiha. Lalu keharuman surga datang ke alam, masuk ke menembus ke kuburnya. Lalu datang seseorang berwajah tampan dengan bau yang begitu wangi. Dia bertanya, man antal ladzi wajuka allati ja'bis bil khair. Siapa engkau ini dengan bentuk yang sangat membawa kebaikan? Dia menjawab, ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh. Lalu diperlihatkanlah kepadanya tempatnya di neraka seandainya dia tidak beriman. Kemudian dilihatkan pula tempatnya di surga. Setelah itu dia berdoa, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Aku ingin kembali kepada keluarga, kepada anak dan keluarga. Inilah kondisi orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan keadaan membawa amal soleh. Di alam kubur dia tidak kesepian. Di alam kubur dia tidak dalam kesusahan. Justru berada dalam ruangan yang penuh kewangian. Di atas pemerdani yang dari surga. Ditemani oleh seseorang yang sangat menyenangkan. Sebaliknya, bagi hamba-hamba Allah yang tidak beriman, yang jauh dari amal soleh, dia menjawab, sami'tu nasi yaquluna kadza wa kadza. Aku hanya dengar orang katakan, aku ikut katakan demikian. Bukan berdasarkan keyakinan dan keimanan dia mengatakannya. Ya, lalu dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dalam riwayat lain, kalau yang tadi rohnya diangkat ke langit, kalau yang ini rohnya tidak buka pintu langit. Lalu dibukakan baginya apa? Pintu neraka. Diberi tikar dari neraka. Lalu apa? Wadhuika alai qabr. Pertama tadi yang soleh, yang beriman, ya, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dia tidak dalam kesempitan, dalam ketakutan. Tapi berbeda dengan orang yang tidak beriman. Di alam kuburnya, dia dihimpit oleh kuburnya. Hatta takhtalifa adla'uh. Sampai tulang rusuknya saling bertemu dan bersilang. Na'udzubillah min dzalik. Diapit atau dihimpit oleh kuburnya. Kemudian datanglah berbagai bentuk azab. Jika dia tidak orang yang sholat, ya diazab oleh malaikat dengan sebuah hammer yang besar. Seandainya dalam hadis disebutkan digunakan untuk memukul gunung, hancur gunung itu. Dipukullah kepalanya, hancur, kemudian dikembalikan lagi, dan berbagai bentuk azab.
Ya, yang akan dialami oleh orang di alam kubur. Na'udzubillah min adzabil qabr. Lalu siapa yang menemaninya dalam keadaan yang kesusahan, dalam keadaan penderitaan penuh azab itu? Dalam pula seseorang wajah menakutkan, bau yang menjijikkan. Lalu dia bertanya, man antal ladzi wajuka ya'ti bisyarr? Siapamu nih, wajahmu yang sangat mengerikan, membawa berita keburukan ini, siapa itu? Ana amalakus sayyi, salah amalmu yang buruk. Dia ditemani oleh seseorang bentuk yang menakutkan, di samping memiliki bau yang begitu menjijikkan. Jangankan untuk menunggu terjadinya hari kiamat dalam kubur. Kita sekarang ini mampir di dekat tong sampah saja 5 menit tidak sanggup berhenti. Bagaimana setiap dalam kubur ini, dalam tempat yang sempit itu, ya, dia ditemani oleh seorang yang baunya ya sangat menjijikan. Lalu apa? Ditambah lagi dibuka baginya pintu neraka. Datanglah kepadanya hawa panas neraka. Lalu diperlihatkan kepadanya apa? Surga dan neraka. Ketika itu dia melihat neraka. Dia mengatakan ketika menakutkan untuk dimasukkan neraka, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tuqimis sa'. Ya Allah, jangan datang hari kiamat, karena dia takut untuk masuk neraka. Ini sekilas peristiwa kehidupan yang akan dialami oleh anak Adam di alam kuburnya. Maka pilihlah mana yang terbaik bagi dirimu, wahai saudariku. Jangankan untuk ditemani oleh seseorang yang bentuk yang menakutkan. Dalam kegelapan, bau yang begitu menjijikkan. Ya, membau makanan yang sudah basi saja sudah nggak mampu. Sesuatu yang membawakan aroma yang menjijikan, kita tidak mampu di rumah kita. Subhanallah, bagaimana kalau seandainya itu adalah yang kita alami di alam kubur, kita bau yang bukan main menjijikan. Itulah saudari-saudariku, cerita dan berita yang akan dialami oleh setiap umat manusia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. I'lami anal mauta sawfa yanzilu biki. Tahuilah saudariku, kematian akan datang menjemputmu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, ya. Tidak akan diketuk pintu rumahmu. Tidak akan ditekan bel rumahmu, atau adanya SMS yang datang, atau beri pesan singkat dan melalui WA-mu, tidak. Apabila malaikat maut telah datang, dikisahkan hadis Bara' bin Azib bagaimana malaikat maut mencabut roh orang-orang yang beriman dan roh orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman rohnya akan keluar dari jasadnya seperti keluarnya air dari mulut teko. Sangat mudah dan gampang. Bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, di mana malaikat akan memanggil orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan redha dan diredai. Panggilan bagi jiwa yang beriman, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Rabbmu dengan penuh redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah bersama hamba-hambaku, bergabung dengan hamba-hambaku yang soleh, dan masuk ke dalam surga. Betapa begitu indahnya panggilan itu. Tapi satu pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Akankah kita termasuk dipanggil dengan panggilan itu? Bagaimanakah akal kita mendapat panggilan itu? Itu yang perlu kita pikirkan. Apa yang membuat
agar kita dipanggil dengan panggilan yang mulia itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang keji. Kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh kemarahan dan dimarahi. Maka rohnya, kata Rasulullah SAW, terpencar ke bagai ujung-ujung bagian tubuhnya. Ujung-ujung saraf. Sehingga ditarik oleh malaikat seperti ditariknya sikat besi daripada bulu domba atau ijuk. Susah, sangat susah. Dibentaknya yang sekuat-kuat. Bahkan dalam ayat Al-Quran ada yang dipukul punggungnya oleh malaikat. Dan itulah penyiksaan sakratul maut yang dialami oleh orang-orang yang beriman, luar biasa. Jangankan untuk mencabut nyawa dengan apa yang disebutkan seperti mencabut sikat besi dari ijuk atau dari bulu domba. Mencabut bulu ketek saja nggak tahan gitu. Bulu ketek saja dicabut nggak kuat gitu. Bagaimana jiwa yang terpencar di bawah juru kita ditarik sekuat-kuatnya oleh malaikat maut. Wahai saudariku, itu adalah peristiwa yang bila direnungkan akan membuat setiap manusia menangis dan menyesali segala dosa-dosa. Apa yang kau cari di dunia ini? Kecantikan yang kau rawat akan tetap engkau bawa setelah engkau mati. Jangan engkau merawat wajahmu di dunia, namun di akhirat kalau wajahmu menakutkan. Kulitmu kasar. Bahkan penuh dengan kudis dan kurap. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia engkau pakai berbagai krem-krem agar kulitmu mulus. Tapi engkau tidak pernah berpikir bagaimana kalau kulitmu agar mulus di akhirat kelak. Saudariku, perhatilah kecantikan batinmu lebih engkau dahulukan dari kecantikan lahirmu. Renungkanlah sesekali tentang kematian. Renungkanlah tentang alam kubur. Ketahuilah, sungguh kematian akan datang padamu, wahai saudariku. Mahma tala bikal min umur. Sepanjang apapun umurmu, kematian akan datang. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari darinya akan mengejarmu, akan menemuimu. Apa upayamu untuk menghindar dari kematian? Engkau mencari dokter yang hebat dalam mengobati penyakitmu. Berusaha mencari tempat-tempat yang tenang bagi jiwamu di dunia ini. Namun engkau tidak mencari bagaimana agar jiwamu tenang ketika dicabut oleh nyawamu oleh malaikat. Bagaimana jiwamu tenang di alam kubur dan jiwamu tenang di alam surga sana. Saudariku, tak ada jalan untuk kita lari dari kematian. Yang ada hanya mempersiapkan amal saleh untuk kematian itu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum ma kuntum ta'malun. Setelah engkau ditemui kematian, engkau dikembalikan kepada zat yang maha tahu, yang gaib dan yang nyata. Lalu setelah itu akan diberitahu segala apa yang engkau lakukan di hidupmu, di dunia ini. Pernah melakukan ini, balasannya ini, dan semua azab-azab akan diperlihatkan kepadamu atas dosa-dosamu. Ya, engkau akan diberitahu, fayunabbiukum, Allah akan beritahu kepadamu, bima kuntum ta'malun, apa yang kau lakukan di dunia. Wa qala ta'ala, ini dalam ayat banyak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wa qala, ya, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal, mereka juga akan meninggal semua, kata Allah. Wa kama ya'fil hadis, demikian pula hadis Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta, fa innaka mayyitun."
Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, semua engkau tetap akan meninggal, mati. Wa ahbib man ahbabta. Ya. Wa habib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang kau cintai, tapi engkau akan meninggalkannya. Subhanallah. Anak, istri, harta, jabatan, pangkat, ketenaran. Cintailah apa ya? Mau engkau cintai semaunya, tapi yakin engkau akan meninggalkannya. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Berbuat semaumu, engkau akan dibalasi dengan perbuatanmu. Ingin dibalasi dengan yang baik, maka berbuat baiklah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang melakukan amal baik, walau sekecil biji zarah sekalipun, dia akan dibalasi kebaikan. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan sekecil apapun juga akan dibalasi dengan keburukan yang sama. Saudari-saudariku, masihkah ayat dan hadis-hadis ini belum membuatmu sadar? Belum membuatmu terbetik untuk memperbaiki pola hidupmu selama ini? Lalu kapan? Apa yang kau tunggu dalam kehidupanmu? Kalau nasihat Allah dan Rasulullah SAW tidak bisa menembus hatimu, lalu yang kau tunggu nasihat siapa? Kalau apa yang Allah beritahukan kepadamu yang kau tidak yakin, lalu dengan omongan siapa yang kau akan yakin? Jika kata Rasulullah SAW tidak engkau ikuti, lalu perkataan siapa yang engkau mau ikuti? Wa aktsiri min dzikral maut, maka perbanyaklah kematian. Wasta'idil maut, bukan sekedar mengingat, tapi tujuannya engkau mempersiapkan amal soleh untuk kematianmu dengan iman dan amal soleh. Wal iktar minat ta'at, banyak melakukan amal-amal ketaatan, baik salat, puasa, berinfak di jalan Allah. Wa ahammu min dzalika, yang terpenting dari semua itu ya saudariku, tahqiq kalimat tauhid, benar-benar mengamalkan, merealisasikan kalimat tauhid dalam dirimu. Maka pelajarilah tauhid itu, amalkan, hayati, pahami. Tahqiq kalimat tauhid, ya, benar-benar mengamalkan, memasukkan makna kalimat tauhid itu dalam dirimu. Wa tarki syirik, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Wa tathhir nafs min dzunub, membersihkan diri dari dosa-dosa. Dosa ghibah, namimah, upat, celaan, gunjingan, berkata kotor, berolok-olok, merendahkan orang lain. Bersihkan jiwamu dari dosa-dosa. Wal iktar min taubillahi azza wa jalla, dan perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis an Abi Hurairah anhu, dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqtiru dzikra hadimil ladzat, aqtiru min dzikra hadimil ladzat, dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang menghancurkan selera kelezatan, yaitu maksudnya apa? Al-maut, al-maut, kematian. Ingatlah sesuatu yang akan menghancurkan segala kelezatan, segala kenikmatan, segala kebahagiaan, segala dambaan, segala khayalan. Ya. Tadzakkuri khurujaki minad dunya. Saudariku, ingatlah ketika jasadmu keluar dari dunia ini. Apa yang engkau bawa? Baju yang engkau koleksi, lemari dalam 3 rak lemari, kadang-kadang 3 lemari. Sepatu model-model yang engkau kumpulkan, akan engkau bawa dalam alam kuburmu? Bedak, alat-alat koleksi, berbagai jam tangan, apapun yang engkau koleksi, akankah engkau bawa ke alam kubur? Apakah engkau akan dihiasi ketika dengan secantik-cantiknya
Seperti engkau akan menjadi pengantin ketika masuk kubur? Tidak, wahai saudariku. Yang engkau bawa tidak lepas daripada hanya lembaran pakaian putih. Lembaran hanya pakaian putih. Maka renungkanlah bagaimana kondisimu ketika keluar dari dunia ini. Ketika engkau dimasukkan ke dalam kuburmu, engkau sendirian, yang bersamamu hanyalah amalmu. Dalam hadis Anas Malik, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yatba'ul maita thalathun. Mayat itu akan diikuti oleh 3 hal, 3 perkara. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kembali, yang 1 tinggal bersama si mayat itu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Si mayat itu diantar ke kuburnya, diikuti oleh hartanya, oleh keluarganya dan hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya kembali, tidak akan mau dikubur bersamanya. Mobil mewahmu tidak akan dikubur bersamamu. Emas yang kau simpan di berangkas tidak akan dikubur bersamamu. Wa yabqa amaluhu, yang bersamanya hanyalah amalannya. Yang bersamanya hanyalah amalan. Suamimu, anak-anakmu, maukah mereka setelah engkau dikuburkan, jangan untuk menemani 1 malam, berdiri atau duduk 1 jam saja di dekat kuburmu setelah kau dikubur? Maukah? Maka persiapkanlah amal soleh, wahai saudariku. Itulah akan menemanimu. Hartamu akan dibagi-bagi orang. Alat-alat kecantikanmu akan diwarisi, akan dibagi-bagi. Bersyukur kalau anak-anakmu, anak-anak yang taat, anak yang soleh, dia mengirimkan doa. Tapi bila engkau tidak mendidik anakmu dan anak yang soleh, harta yang kau kumpulkan justru akan membawa petaka bagi mereka dan juga bagimu di alam kubur. Mereka bertengkar, mereka bermusuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tadzakkuri qabra, ingatlah kondisi kubur, wahai saudari. Alladzi tanzilina bihi wahdak, engkau berada di dalamnya sendirian. Walaysa ma'aki ila amaluki, tidak ada yang bersamamu kecuali amalmu. Wa tabki yaumil qiyamah al-kubra, engkau menunggu di dalam kuburmu sampai datangnya keputusan terjadinya hari kiamat. Wa takhrujina min qabrihi hafiyatan arya, ketika engkau nanti dibangkit dari kuburmu, engkau tidak membawa sepatu cantikmu, tidak memakai pakaian yang mulia yang tercantik engkau beli di dunia, merasa engkau banggakan. Engkau keluar dari kuburmu dalam keadaan apa? Hafiyatan, tidak bersendal, ariyatan, tanpa pakaian. Fasta'idhi li hadzal qabr bi kulli amal saleh, maka bersiaplah dengan menghadapi alam kubur ini setiap amal saleh. Wa taubah wa iqbal, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Utsman bin Affan anhu, apabila beliau berdiri di atas kubur, berziarah kubur, baka hatta yabulla lihyatahu, beliau nangis sampai jenggotnya basah. Bukan kuburan tempat untuk mencari rezeki, meminta-minta. Sebenarnya kenapa? Sahabat ketika berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadhuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Maka ziarailah kubur itu, kata Rasulullah SAW. Ziarailah kubur tersebut agar dia mengingatmu tentang hari akhirat. Utsman bin Affan, seorang sahabat yang punya amal yang begitu banyak sekali, memberikan dukungan terhadap dakwah Islam, bahkan membiayai perang Tabuk dengan segala kebutuhan angkatan perangnya. Subhanallah, besar sekali pahalanya dia. Namun ketika beliau berziarah kubur, menangis, bahkan air matanya mengalir sampai ke jenggotnya.
Faqila lahu tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Ketika dibicarakan di hadapanmu surga dan neraka, engkau tidak menangis, tapi engkau menangis ketika engkau dekat kubur ini. Kenapa? Faqala, ia menjawab, inna Rasulullah SAW qala, sungguh Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awal manzilin, kubur awal fase setelah engkau mati. Min manazil akhirah, adalah fase pertama dari fase kehidupan akhirat. Jika fa'in naja minhu fama ba'du aisar minhu. Jika dia selamat dari azab kubur, dia selamat, maka apa yang sudahnya akan lebih mudah baginya. Wa in yamju minhu, jika dia tidak selamat dari azab kubur, fama ba'du asyadu minhu, azab setelahnya lebih berat lagi. Maka kubur adalah indikasi perjalanan setelahnya. Qala wa qala Rasulullah SAW. Dia berkata Rasulullah SAW, ra'aitu manzaran qattun illa al-qabru afdha minhu. Kata Rasulullah SAW, aku tidak melihat satu pemandangan yang sangat menakutkan daripada kuburan. Kenapa? Karena kuburan adalah awal kehidupan dari kehidupan akhirat. Jika kehidupan kubur sudah mengalami penderitaan dan azab setelahnya lebih berat. Jika di alam kubur dapat nikmat, apa sesudahnya punya harapan yang lebih mudah. Yang kelima, idza dakhala al-lailu wa dhahaba thuluthahu, wahai saudari, bila malam telah tiba mendatangimu dan telah berlalu 2/3 awalnya, fatadzakkuri maji'al maut, tengah malam itu ingatlah kematian. Coba ketika anti bangun di pas 3 terakhir malam itu, saat mampu mati, anti renungkan betapa senyapnya hidup di dunia ini ketika itu. Tapi bagaimana di alam kubur? Maka ingatlah kematian. Berdirilah untuk melaksanakan sholat sunnah, qiyamul lail, dan bertobatlah dan berzikirlah kepada Allah. Ingatlah hari kiamat, hari ketika diperhitungkannya amal kita dan dihisabnya amal kita, dan bagaimana perjalanan terakhir dari kehidupan akhirat kita, surgakah atau neraka? Pernahkah kita berpikir untuk akhirat kita seperti kita berpikir untuk masa depan kehidupan kita di dunia ini? Dari SD kita sudah membuat rencana, nanti akan masuk pendidikan di sana, lanjutkan di sana, setelah itu bekerja di sana akan buat rumah begini dan begitu, punya kendaraan begini begitu. Punya perencanaan yang matang dalam perjalanan hidup di dunia ini. Tapi apa yang kita persiapkan perencanaan untuk akhirat kita? Ada apa program-program yang membuat kita ingin punya istana di surga? Ingin selamat dari azab kubur? Ingin selamat ketika melewati siratal mustaqim? Apa masyru'? Apa proyek untuk selamat dari situ yang telah kita lakukan dari amal soleh? Wanshariti fit ta'ah muqbilatan lillah. Bersungguh-sungguhlah melakukan ketaatan, kembalilah kepada Allah. Mu'ridatan an ma'asih, tinggalkanlah maksiat-maksiat kepada Allah. Wa fakkiri fi masiriki wa khurujiki min baitiki ilal akhir. Berfikirlah, renungkanlah perjalananmu dan ketika engkau keluar dari rumahmu menuju akhirat. Berdasarkan hadis Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, kana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW apabila telah lewat 2/3 malam awal, qamah, Rasulullah berdiri untuk salat, melakukan salat. Rasulullah berdiri dan juga bersabda, Ya ayuhan nas, uzkurullah, wahai manusia, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Ja'atir rajifatu tatba'ar radif. Telah datang hal yang menggoncangkan lalu diikuti oleh goncangan berikutnya. Ja'al maut bima fihi. Telah datang kematian dengan segala apa yang ada pada kondisi itu. Ja'al maut bima fihi. Kedatangan akan datang dan segala apa yang terdapat di dalam kondisi saat dialami manusia kematian itu. Oleh Ubay kutu ya Rasulullah, Ubay bertanya, wahai Rasulullah,
Inni uksiru salat alaika. Wahai Rasulullah, saya banyak bersalawat untukmu, wahai Rasulullah. Fakam ajrun laka min salati. Berapa aku lakukan dari waktuku untuk melaksanakan, mengucapkan salat salam kepadamu. Faqala ma syi'ta. Sesuai keinginanmu, kata Rasulullah SAW. Qala qultu, Ubay berkata lagi, gimana kalau separuh waktuku? Waktu separuh dari ibadahku adalah untuk bersalawat kepadamu. Qala ma syi'ta. Sesuai keinginanmu. Fa'in zidta fa khair, jika engkau mau menambah itu lebih baik bagimu. Qultu nisf, kalau itu separuh lah dari hariku atau waktu atau dari ibadah. Qala ma syi'ta. Fa'in zidta fa khair lak. Sesuai keinginanmu, jika engkau mau menambah itu lebih baik bagimu. Qala qultu fasulusain, bagaimana kalau 2/3? Rasulullah menyebut lagi, ma syi'ta fa'in zidta fa khair lak. Sesuai keinginanmu, jika engkau mau menambah itu lebih baik. Aja'allaka salati kullah. Gunakan waktu-waktu ibadah-ibadahku untuk berselawat sebanyak-banyaknya kepadamu, wahai Rasulullah. Qala idzan tukfaham. Kalau begitu engkau akan dicukupkan segala keinginanmu. Wa yughfaru laka dzambuk, diampuni dosa-dosamu. Amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa, yaitu memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wahai saudariku, jika engkau melihat orang membawa mayat ke kuburan, izaraita janazata wa hiya tuhmal ila qabr. Bila engkau melihat orang menggotong mayat ke kuburan, fatadzakkuri annaha idza kanat salihatan qalat qaddamuni. Maka bayangkanlah jika dia itu seorang orang yang saleh, maka dia sedang berkata, cepatkanlah saya. Majukanlah, agar dia cepat mendapatkan ampunan Allah masuk ke dalam kubur. Jika dia tidak soleh, dia berkata, ya wailaha, betapa sungguh kebinasaanlah bagi. Fasta'idi lihada, maka bersiaplah untuk kondisi ini, wahai saudariku. Kama ja'a fil hadis, di mana dalam hadis, qaddamuni, yaitu si mayat yang saleh mengatakan, cepatkanlah aku dikuburkan. Dan juga termasuk hadis ya Ubay bin Ka'ab sebelumnya yang telah kita bacakan, menggambarkan bagaimana gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara sebagian besar saudara-saudari kita Instagram, status orang dicek satu persatu. Gila mencari model sepatu, mencari model jilbab, mencari model hijab, mencari model ini, gamis. Subhanallah. Al-Quran tidak pernah dibaca. Pesan-pesan dari grup-grup tidak pernah terlewatkan. Namun tidak pernah membaca pesan-pesan Rasulullah, pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wahai saudari, sungguhnya hidup kita ini sangat singkat. Maka lakukanlah yang terbaik untuk kehidupan kita yang panjang dalam masa waktu singkat ini. Seberapa penderitamu di dunia ini, penderitaan itu sangat singkat, maka janganlah penderitaan itu menghalangimu untuk beribadah kepada Allah. Seberapa senangmu kamu hidup di dunia ini, kesenangan itu tidak akan lama, akan berakhir dengan kematian. Maka upayakan akan hidupmu senang nanti di akhir kelak. Itu yang perlu engkau upayakan secara maksimal, berinfak, bersedekah, memberi hadiah, melakukan ibadah-ibadah atau lainnya, baca Al-Quran, berzikir, istighfar, dan amal-amal soleh lainnya. Demikian para saudariku yang dapat kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita pahami dengan baik, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk dikirim ke nomor yang biasa dikirim. Baik. Pertanyaan pertama, apakah mengingat-ingat orang yang sudah meninggal disebut meratap? Bagaimana batasan meratap yang dilarang ya Ustaz?
mengingat orang tua kita yang telah meninggal, jika kita mendoakannya, ya, lalu kita berinfak atas namanya, bersedekah atas namanya, itu satu kebaikan. Jangan lupakan jasa orang tua kita. Tapi mengingat dulu waktu orang tua saya hidup, saya senang. Sekarang suami saya tidak bisa memberikan apa, ibu saya sangat memberikan apa yang saya inginkan. Nah, ini namanya meratap. Yang sudah dia diambil Allah SWT, kita terima dengan musibah yang baik. Tidak perlu lagi membayang-bayangkan keindahan-keindahan yang telah berlalu, yang membuat kita akan semakin sedih. Ya, maka dari itu, jika kita ingat terhadap orang-orang tersayang telah meninggalkan kita, mendahului kita, lalu kita doakan, kita berinfak untuk atas namanya, itu tidak bermasalah. Tapi hal sekedar mengingat, lalu meneteskan air mata, dengan masa yang sudah jauh dia pergi meninggal kita, ini bagian dari bentuk meratap. Tentang kisah Rasulullah SAW menyebut umatnya, ummati ketika menjelang sakaratul maut, apakah benar Ustaz? Wallahu alam. Ya, Anda nggak ingat? Apakah orang Islam ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur Ustaz? Bisa saja. Ya, ahli maksiat, atau munafik, ya. Ada orang yang gagal, ya, adalah. Pertanyaan itu diajukan kepada umat Islam. Lalu mereka ada yang bisa menjawab, ada juga yang tidak. Apakah kiat kita memperbaiki kematian dan menghadapi sakaratul maut agar mendapatkan husnul khatimah? Selalu pertama berdoa kepada Allah akan diberikan keistiqomahan dalam agama ini sampai akhir hayat kita. Di antara doa Rasulullah SAW yang tidak pernah tinggalkan di penghujung salat beliau atau dalam sujud beliau, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah diri hatiku di atas agamamu. Dan juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadah. Ya Allah, berilah pertolonganmu kepadaku, ya, untuk selalu berzikir kepadamu dan untuk selalu bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah sebaik-baik kepadamu. Kemudian adalah selalu berupaya membentengi amal-amalnya dengan amal-amal tatawwu. Yang ketiga adalah selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu jika kita di pagi hari apa sore hari kita masih akan berada di muka bumi ini. Jika dari malam hari kita tidak tahu apa besok pagi kita akan bangun seperti biasa atau kita akan bangunnya di alam kubur. Jadi selalu tazakur akhirah, ingat kematian dan bersiap untuk menghadapi sakaratul maut. Banyak beramal soleh dan seterusnya. Seringan-ringan sakaratul maut apa tidak sakit atau sakit ya Ustaz? Ya sakit berarti, sehingga Rasulullah menyebut inna lil mauti sakarat, bahkan digambarkan oleh Aisyah. Begitu Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke tempat yang tersedia air itu, diusap muka beliau. Ya. Ustaz, bagaimana cara mengatasi bahaya futur? Ini sekali ditanya bahaya futur ini. Karena anti memahami istilah futur itu, kadang-kadang karena apa namanya? Karena kita mendengar istilah-istilah futur, kadang-kadang kita ya memberikan rekomendasi kepada diri kadang-kadang untuk apa namanya? Melakukan futur itu. Sebetulnya kalau orang tidak kenal istilah futur, dia barangkali nggak akan pernah futur juga gitu. Cuma kadang-kadang ada aja setan, ini saya lagi futur ini. Dia memprediksi dirinya sekarang lagi saya lagi futur. Ya. Seakan-akan futur itu bagian dari gaya kehidupan. Ini nggak benar. Ya. Apa yang membuat anti futur? Memang umur anti futur tidak berjalan. Ya. Apa yang membuat kita harus futur dalam hidup ini? Apakah Allah saat itu tidak menghitung segala nikmat itu ketika kita futur tidak ada, perlu disyukuri? Ya. Maka dari itu sebenarnya jika seseorang benar-benar beriman, apa yang membuat dia futur?
Kalau dia merasakan keindahan ibadah, dia mendapatkan kelezatan menuntut ilmu, ya tidak akan pernah orang putur. Seperti mana tidak pernah bosan orang untuk minum air karena dia butuh. Tidak bosan makan nasi. Kadang-kadang istilah-istilah itu, gaya-gaya seperti itu, lagi putur. Sehingga datang setan lah menggambar, kamu lagi putur ini. Kalau diikuti was-was yang membawa keputuran itu, ya maka hindari hal seperti itu. Dan hindari sebab-sebab putur itu adalah banyak lalai, ya, mengulur-ulur waktu untuk melakukan amal baik, amal soleh, berteman dengan orang-orang yang suka melalaikan dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Hindari hal itu. Atau pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan. Karena bila sudah kecanduan akan membuat kita lupa untuk hal-hal yang baik. Apakah itu main game, menonton video yang tidak ada manfaatnya, ya, terlalu banyak membuka media sosial dan seterusnya. Perkara-perkara yang buat putur harus kita jauhi. Bismillah, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa siksa kubur salah satunya adalah karena air kencing, namun saya sering was-was karena hal tersebut saat sholat. Bagaimana ya Ustaz? Was-was itu datangnya dari siapa? Dari setan. Maka tidak perlu kita ikuti. Ya, yang penting ketika kita berwudu dengan baik-baik, selesai setelah itu. Ya, tidak perlu ada begini mungkin. Sudah, itu adalah bisikan-bisikan setan. Dan yakin bahwa wudhu kita sah, sholat kita sah. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuai dengan tuntunan sunnah, maka setiap melakukan pekerjaan berwudhu baca bismillah. Ketika masuk kamar toilet baca doa-doa yang biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau zikir yang diajarkan Rasulullah. Baca doa, zikir pagi dan sore agar terhindar juga dari was-was. Dan baca surat yang biasa diajarkan selesai sholat Rasulullah SAW, itu jika selesai maghrib dan subuh 3 kali. Jika kalau selain dari subuh dan maghrib dengan hitungan 1 kali, mulai dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul huwal falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar saya bisa melupakan kesalahan orang yang menyakiti saya Ustaz? Karena perlakuannya sungguh menyakitin hati saya. Begini, manusia yang menyakiti kita itu adalah dosa baginya. Apapun yang dirugikan dari kita tidak akan pernah luput dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa harta, kehormatan, akan menjadi pahala bagi seseorang yang dizalimi. Sebaliknya orang yang menzalimi pasti akan diminta pertanggungjawaban dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa yang membuat kita semakin sakit itulah ketika kita banyak mengingat orang-orang yang menyakiti kita. Maka rumusnya adalah lupakan siapapun berbuat baik kepada kita, direlakan dan dimaafkan. Kita akan dapat pahala yang lebih lagi, di mana Allah juga akan memaafkan, mengampuni kita lebih cepat. Maka sifat pemaaf tidak akan membuat orang itu jadi hina, tapi mazada afwan illa izzah. Pemaaf tidak menambah kecuali kemuliaan bagi seseorang. Bukan akan dianggap sebagai orang pengecut, tapi dia ada sebagai orang yang bijak dan beribadah kepada Allah. Maka jadikan itu sebagai amal soleh bagi kita. Karena mungkin kita kurang beramal ibadah, tapi Allah memberikan pahala kepada kita dengan cara yang lain. Dengan sembari waktu kita juga perlu introspeksi diri. Mungkin saja kezaliman itu datang gara-gara dosa kita. Ya, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, orang yang sudah meninggal ketika diziarahi oleh keluarganya, apakah tahu dan itu bermanfaat baginya?
Sesuai dengan hadis-hadis sebutkan, kita hanya mendoakan orang yang sedang kita ziarahi. Hidupnya orang yang dalam kubur, dalam barzakh hidup semua. Tapi mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa di dunia, alam dunia. Alam barzakh atau alam kubur itu disebut alam barzakh sangat berbeda dengan alam dunia. Terutama hubungan antara jasad dan ruh. Itu ada hubungan, tapi berbeda antara kontaknya ruh dengan jasad di dunia alam dunia dan alam barzakh. Yang terdapat dalil menyebutkan ketika seorang mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya al-diyar, assalamualaikum insyaallah, yang disebutkan dalam hadis hanya yang saya ingat saat ini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, jika umatku memberi salam kepadaku, maka Allah mengembalikan rohku pada jasadku agar aku membalas salamnya. Itu yang jelas. Ya, adapun selain Rasulullah SAW, apakah dia juga membalas salam? Ya, karena salam itu merupakan doa keselamatan atas kalian wahai orang dalam kubur ini. Nasallallahu alaihi ya antum salamun nahnu likum insyaallah, kalian telah mendahului kami dan kami juga akan mengikuti kalian. Kami mohonkan ampunan untuk kami dan untuk kalian. Jadi doa yang kita sampaikan untuk mereka. Baik, tentang apakah mereka tahu orang yang ziarah kuburnya? Secara dalil, wallahu alam, belum ada dalil menunjukkan bahwa selain menunjukkan bahwa orang yang di alam barzakh tidak mengetahui perbuatan tingkah laku orang di alam dunia. Rasulullah SAW kenapa tahu? Karena Rasulullah SAW menyebutkan inna lil malaikat syahin. Allah memiliki malaikat menugaskan untuk menyampaikan salam malaikat. Bukan Rasulullah mengetahui umatnya memberi salam. Tapi malaikat ditugaskan oleh Allah SWT untuk menyampaikan salam umatnya kepada Rasulullah SAW. Maka Allah mengalirkan rohnya ke jasad beliau untuk membalas salam umatnya. Baik. Apakah ziarah kubur manfaat bagi orang yang kubur? Ya, manfaat, kita mendoakannya. Tapi mendoakan itu juga bisa dari rumah kita, tidak mesti harus ke kubur. Ya. Bagaimana kondisi dengan pekerja riba ketika dalam kubur Ustaz? Bagaimana dengan istri dan anak-anak yang diberi nafkah dengan riba? Apakah ikut berdosa? Juga jika istrinya sudah mengingatkan. Baik. Azab orang yang makan riba disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka nanti akan dibangkit ketika keluar dari kuburnya seperti orang yang kesurupan. Di alam kubur bagaimana azabnya secara dalil yang khusus menyebutkan azab orang makan riba, saya tidak ingat dan tidak tahu. Di mana azabnya orang makan riba dalam kubur, itu nggak tahu. Yang disebutkan Al-Quran adalah bagaimana mereka dibangkit nanti setelah hari kiamat, manusia dibangkit, mereka akan bangkit dalam sempoyong seperti orang kesurupan. Adapun anak istri yang mereka tidak punya penghasilan lain. Ini saya baca fatwa Syekh dan beberapa ulama. Seorang istri yang tidak punya penghasilan, pemasukan, kecuali hanya apa yang diberikan suami, diberikan pula anak, apa yang diberikan orang tuanya, dia boleh mengambil dari harta riba. Ya, kalau suaminya kan ada usaha tidak riba, maka usahakan ngambil uang yang tidak riba itu. Tapi kalau tidak bisa membedakan mana riba atau tidaknya, maka dia boleh mengambil sesuai kebutuhannya, sesuai hajatnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan saat di alam kubur nanti? Apakah dengan berbuat amal baik bisa membuat kita lancar menjawab? Iya, beramal soleh. Bahkan kalimat itu dianjurkan untuk kita ucapkan kapan saja. Ketika telah mendengar azan, ketika zikir pagi dan sore. Raditu billahi wa bi islamina wa nabiyya. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan aw nabiyyan. Ya. Itu kita ulang-ulang ucapan tersebut. Tentu dengan mengamalkan mentauhidkan Allah, raditu billahi rabban. Kita bukti dengan amal saleh. Ya. Wa bi islami dinan, kita mengamalkan agama Islam itu. Ya, wa bi Muhammadin nabiyan, dan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah kita.
Maka kita akan menjawab, jika kita mengikuti amal soleh kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, orang akan jawab. Bagaimana caranya bertaubat dari dosa syirik? Misal ucapan seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Jazakumullah khair. Bertaubat bukan para ulama, Ibnu Qayyim, afwan, Imam Nawawi dalam kitab Azkar beliau dan juga kitab Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan pertama al-iqla' anil dzam, meninggalkan dosa itu. Kemudian an-nadam, menyesali menyelesai dosa itu. Al-azam, berjanji tidak akan mengulangi dosa itu. Kita bertobat itu. Kalau hanya dosa seperti apa tadi, bersumpah dengan selain nama Allah. Apakah ketika kita sudah meninggal kita merasakan sakit ketika binatang mulai mengerogoti jasad kita? Ya. Dan kita dihidupkan kembali dalam alam barzakh itu, jika mendapat azab alam kuburnya, ya mendapat sakit lah. Bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan saat di alam kubur nanti, apakah dengan berbuat amal ini sudah nih? Apakah seorang yang sudah bertobat akan dosa-dosanya, sudah bertobat akan dosa-dosa besarnya, masih akan ditampakkan dosa-dosa tersebut, apakah masih dimintai pertanggungjawaban Allah? Tidak, akan dihapus. Ya, sebenarnya surat Al-Furqan Allah sebutkan. Wa man taba wa amila shalihan, bahkan dalam itu yubaddilu sayyiati hasanat. Allah akan menukar dosa-dosanya dengan amal soleh. Ya. Baik. Jadi dosanya itu kalau sudah bertobat tidak akan diminta lagi pertanggungjawaban, akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amila amalan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Orang-orang bertobat yang sebenar-benarnya justru amal kebaikannya, amal buruknya diganti dengan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum membuka usaha permainan kepit boneka yang pakai mesin, dan apa hukumnya bermain kepit boneka seperti itu? Apakah itu termasuk judi? Allahu alam. Jadi ini bisa dipertanyakan kepada ustaz yang lain. Saya kurang paham nih maksudnya dari kepit boneka ini apa? Tidak paham bentuk permainannya bagaimananya, prosesnya bagaimana. Coba tanyakan lebih jelas, detail kepada ustaz yang lain biar mereka bisa menjawab. Izin bertanya tentang mengolah emosi sangat marah. Saya selalu menahan amarah ketika ada orang yang menyakiti saya melalui ucapan, karena saya lebih ingin menjaga agar tidak keluar dari lisan saya ucapan yang merugikan bagi saya dan orang lain, dan selalu saya menahan amarah, namun saya merasa lelah dan sakit menahan amarah yang tidak tersalurkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar ketika menahan amarah kita tidak merasa sakit hati dan sedih? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana resep agar ketika orang marah, pertama ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika dia berdiri, sila dibawa duduk. Ketika duduk, dia bawa baring. Dan juga dalam riwayat lain, dia berwuduk atau sholat 2 rakaat setelah itu. Ya, itu amarah. Ayah saya adalah anak yang sangat manja kepada ayah saya. Beliau amat menyayangi putrinya dan memiliki harapan besar untuk putrinya dalam masalah pendidikan dan akhlak. Saya mematuhi anjuran beliau, namun ayah saya meninggal saat saya berusia 14 tahun. Saya shock berat dan depresi berkepanjangan meskipun sudah berlalu waktunya yang panjang. Rasa kehilangan dan kesedihan itu tak kunjung sirna. Mohon nasihatnya dan bimbingan. Dan ini adalah bagian dari bentuk setan
untuk membuat manusia selalu terbuai dengan kesedihan. Dan salah satu program setan membuat manusia ini adalah yaitu membuat dia sedih atau membuat dia takut. Ya, maka oleh sebab itu dari penduduk neraka itu alladzina amanu wa amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada takut, ada sedih. Maka oleh sebab itu adalah takdir Allah, ya, dan harus kita terima dengan lapang dada, dan kita tidak bisa menolak takdir itu. Semua keputusan dan di balik takdir pasti ada perkara yang lebih baik Allah inginkan. Mungkin saja bagi putri atau bagi orang tuanya. Ya, sebalik tidak ada kebaikan yang harus kita lakukan bagi orang tua kita meninggal kecuali hanya mendoakan dan menjadi anak yang soleh. Bagaimana kita mengikuti orang yang menganggap orang yang sudah meninggal arwah ruhnya bisa datang ke rumah sebelum 40 hari. Ini tidak ada dalilnya. Ini pemahaman-pemahaman yang terinspirasi dan ambil dari ajaran agama lain. Ya, ruh yang telah dicabut oleh malaikat tidak akan berada di dunia ini, tapi ruhnya berada di alam barzah. Ya, tidak ada ruh yang kembali ke dunia ini setelah dicabut oleh malaikat. Ya, adapun adanya kejadian-kejadian itu adalah qarin. Qarin dari orang yang meninggal itu, dari qarinnya yang jin yang berupaya menyesatkan atau membuat fitnah bagi orang-orang yang setelah meninggalnya mayat tersebut, bagi keluarganya atau karib kerabatnya. Baik, demikian yang dapat kita jawab. Waktu juga membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya dan perhatiannya, kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Kita tutup dengan kabar terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.